Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak dosen mata kuliah perkreditan, di mana kami dari kelompok 9 yang kebetulan diberi tugas untuk mata kuliah manajemen perkreditan ini tentang penilaian agunan kredit. Kami dari kelompok 9 yaitu Novia dengan nomor induk mahasiswa 2161201576, kemudian Sahrul Wijaya 2161201454, kemudian saya sendiri Umarul Faruk 2161201594. Tugas ini disusun oleh kami. Ada pembagiannya, yang makalah Pak Sahrul, kemudian yang membuat PPT adalah Ibu Novia, kemudian saya presentasi. Oke, terima kasih. Itu perkenalan dari kami. Mari kita ke ke materi. Yang pertama, agunan. Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Agunan ini adalah suatu barang atau apapun yang diserahkan oleh nasabah kepada bank. Lanjut. Kemudian, apa sih yang dinilai dalam suatu agunan kredit? Di sini penilaian agunan kredit dalam terminologi hukum perbankan didefinisikan pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 tentang perbankan sebagai suatu jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank. Kemudian pasal 2 Kemudian pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 itu tentang perbankan syariah, yang menyebutkan agunan merupakan jaminan tambahan baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik agunan kepada bank syariah. Kemudian lanjut, syarat agunan. Syarat agunan yang pertama adalah ada agunan utama. Agunan utama adalah barang yang dibiayai oleh dana bank. Apabila dana dari bank digunakan untuk pembelian truk, maka truk tersebut dapat dijadikan agunan utamanya dan bukan merupakan bagian barang yang digunakan untuk kegiatan operasional usaha. Kemudian B, agunan tambahan. Apa yang dimaksud dengan agunan tambahan? Yaitu barang yang tidak dibiayai oleh bank dan bukan merupakan bagian barang yang digunakan untuk kegiatan operasional. Kemudian lanjut, jenis agunan menurut bentuknya. Pertama, jaminan berwujud. Jaminan berwujud yaitu barang-barang yang dapat dijadikan jaminan seperti tanah, bangunan, kendaraan, mesin-mesin atau peralatan dan lain-lain. Kemudian B, jaminan tidak terwujud. Jaminan yang merupakan surat-surat berharga yang dapat dijadikan jaminan seperti sertifikat. Ini termasuk jaminan tidak berwujud. Sertifikat, obligasi, sertifikat tanah, sertifikat deposito, dan lain-lain sebagainya. Kemudian ada jaminan berupa orang. Maksudnya adalah jaminan yang diberikan oleh seseorang, dan apabila kredit tersebut macet, maka orang yang memberikan jaminan itulah yang menanggung resikonya. Kemudian batasan penilaian agunan.
batasan peredaran agunan A. Mempunyai nilai ekonomis dapat diperjualbelikan. B. Nilai tersebut harus lebih besar dari jumlah pembiayaan yang diberikan. C. Barang agunan tersebut mudah dipasarkan. Kemudian D. Nilai barang harus konstan dan akan lebih baik jika nilainya mengalami pertambahan di kemudian hari. Ini termasuk batasan peredaran agunan. Kemudian E. Kondisi dan lokasi agunan cukup strategis, dekat dengan pasar contohnya, atau dekat dengan konsumen. Kemudian secara fisik tidak cepat lusuh, rusak, dan lain-lain yang bisa mengurangi nilai ekonomis. G. Barang agunan mempunyai manfaat ekonomi dalam jangka waktu relatif lebih lama dari jangka waktu pembiayaan. Kemudian asas-asas perkreditan yang sehat diantaranya bank tidak dapat diperkenankan untuk memberikan kredit tanpa adanya suatu perjanjian tertulis. Nah, jadi bank tidak diperkenankan untuk memberikan kredit ya kalau tidak ada perjanjian tertulis. Kemudian bank tidak dapat diperkenankan untuk memberikan kredit pada usaha yang sejak semula telah diperhitungkan kurang sehat dan membawa kerugian. Kemudian asas-asas perkreditan yang sehat diantaranya juga bank tidak dapat diperkenankan untuk memberikan kredit untuk membeli saham. Bank tidak dapat diperkenankan untuk memberikan kredit melampaui batas maksimum pemberian kredit legal lending limit dengan pemaknaan demikian pula dapat diilhami bahwa agunan atau jaminan kredit merupakan jenis perjanjian aksesorir yang mengikuti perjanjian pokok. Lanjut. Kemudian fungsi jaminan pembiayaan berupa watak, kemampuan, dan prospek usaha dimiliki oleh debitur merupakan jaminan imaterial sebagai first way out. Diharapkan pengelola dapat memperoleh guna memenuhi pembiayaan. Kemudian lanjut. Nilai agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurangan pada pembentuk penyisihan penghapusan aktiva produktif yang terdiri dari giro atau tabungan wadiah, kemudian setoran jaminan dalam mata uang rupiah dan valuta asing yang diblokir, kemudian sertifikat wadiah Bank Indonesia atau surat utang pemerintah. D. Surat berharga syariah yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan. Kemudian tanah, gedung, rumah tinggal, pesawat. Ini adalah nilai agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurangan pada pembentuk penyisihan. Lanjut. Kemudian nilai agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurangan pada penyisihan penghapusan aktiva produktif sebagaimana maksud pada pasal 2 dan pasal 3 diterapkan. 1. Untuk agunan tunai berupa giro dan tabungan wadiah, tabungan dan deposito, murabahah, dan atau setoran jaminan dalam mata uang rupiah dan valuta asing yang diblokir disertai dengan surat kuasa pencairan setinggi-tingginya sebesar 100%. Kemudian yang kedua, untuk agunan berupa sertifikat Bank Indonesia atau surat utang pemerintah setinggi-tingginya sebesar 100%. Yang ketiga, untuk agunan berupa surat berharga syariah setinggi-tingginya sebesar 50%. Untuk agunan berupa tanah, gedung, rumah tinggal, pesawat udara, dan kapal laut setinggi-tingginya sebesar 70%. Kemudian Bank Indonesia dapat melakukan penghitungan atas nilai agunan yang telah dilakukan dalam penyisihan penghapusan aktiva produktif apabila satu agunan tidak dilengkapi dengan dokumen hukum yang sah dan atau pengikatan agunan belum sesuai. Kemudian yang kedua, penilaian tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud di pasal 4, pasal 5, dan pasal 6. Agunan tidak dilindungi asuransi dan banker, yaitu klausul yang memberikan hak kepada bank syariah untuk menerima bentuk pertanggungjawaban. Kemudian
Terima kasih, mungkin itu yang bisa kami sampaikan di kesempatan ini dari kelompok 9 mata kuliah manajemen perkreditan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.